Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merendahkan diri bersama-sama. Kita nantikan hadirat Tuhan. Bila Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dengan penuh kerinduan kita memohon kepada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus memimpin kita di dalam ibadah malam hari ini, dan kita akan memohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau serahkan acara malam hari ini, ibadah sore ini. Kiranya Tuhan mau tolong, memberkati. Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada, dengan penuh kerinduan, dengan kehausan akan Engkau. Dan bila kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami serahkan acara ini dari awal sampai selesai nanti. Dan ketika kami pulang, kami boleh membawa berkat-berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengan kehausan, dengan kerinduan kita mencari wajah Tuhan. Tuhan bukannya senang akan penyembahan, tetapi Tuhan senang dengan penyembah-penyembahnya, yaitu saudara dan saya. Maka dari itu mari kita dengan merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dari awal pujian ini, dan saya sambut untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan
nikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kita rasakan hadirat Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita angkat suara ini dengan setengah suara. Kita rasakan cinta Tuhan yang sedang memeluk kita satu persatu. Dia mencintai kita, Dia mengasihi, dan Dia menunggu kita masing-masing untuk berserah penuh kepada Allah Roh Kudus. Hadirat-Mu memenuhiku, rasakan hadiratnya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hati-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu. Sungguh ku bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Kau satu-satunya Allah yang hidup. Kuasa-Mu tak terbatas, cinta-Mu yang ajaib, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Sungguh ku bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Ku berbahagia, aku puas dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Hidup Bapa Kau di dada
Haleluya, haleluya. Beri kami hati yang rindu akan Engkau. Beri kami hati yang haus akan Engkau. Dari sehari ke sehari, bila apa yang kami utamakan hanya Engkau saja. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu di dalam dunia ini akan berakhir, tetapi kasih-Mu tak berkesudahan. Bentuk hidup kami seperti yang Engkau mau. Bila dengan keberanian yang kudus, kami boleh hampiri tahta kasih karunia. Aku ingin terus memuji memuliakan nama-Mu seumur hidupku. Kami akan datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu, karena aku percaya Engkau ada bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, 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 katakan kembali, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi, rasakan kasih-Nya. Dia ada di sini di tengah-tengah kita, bahkan ada di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku.
kasih Bapa, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau berkeinginan dekat kepada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami pun ingin dekat kepada Engkau. Kami ingin melekat kepadamu Tuhan. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang ada, biarlah kami tetap fokus kepada Engkau dan iman kami tidak tergoyahkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memeluk kami satu persatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita sudah berdoa, terkadang kita sudah memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan kadang-kadang tidak langsung menjawab doa kita. Tetapi kita tahu Tuhan akan memberi yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Maka dari itu biarlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkanlah Dia berkarya. Karena di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Haleluya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Mungkin karena percaya tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Percayalah hal ini dengan penuh keyakinan. Tuhan akan memberi apa yang kita perlu. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mohon yang bertugas untuk menjalankan tugas menerima persembahan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon Ibu Diah untuk pimpin dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan.
pada malam hari ini kami bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami percaya, kami merasakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah dan merawat setiap kami. Puji syukur bagimu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan, kuduskan persembahan-persembahan kami, supaya dapat berguna untuk pelebaran kerajaan di tempat ini. Untuk hamba-Mu yang bertugas pada malam ini ya Tuhan, kami juga mohon berkatilah keluarganya, usaha pekerjaannya, juga memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Kita teruskan pujian kita. Jika bukan Tuhan yang beserta kita, kita sudah tidak kuat selama ini. Haleluya. Haleluya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Haleluya. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Haleluya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta. Dengan iman katakan kembali, Tuhan selalu besertaku. Dengan kepercayaan penuh kita katakan, Tuhan
selalu besertaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kita tahu ketika Tuhan berkata-kata, ketika Tuhan berjanji, pastilah itu terjadi. Ketika Tuhan berfirman, engkau akan sembuh, engkau akan disembuhkan. Ketika Tuhan akan memulihkan engkau, itu pasti terjadi, Tuhan akan memulihkan. Ketika Tuhan siap menolong, engkau pasti akan ditolong. Puji nama Tuhan. Dan biarlah kita yakin saat Tuhan berfirman, tiada sesuatu pun yang gagal. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kembali dari awal, dan saya sambut Bapak Ibu, Bu, bangkit berdiri kembali. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena, saya serahkan untuk Bapak Gembala. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Allahku yang hidup. Kami berterima kasih. Haleluya. Glory haleluya. Shikaramaya lala mala 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 mala. Seumur hidupku. Shikiaramaya larase. Allahku yang hidup. Terima kasih. Tiada yang lain. Terima kasih. Muliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Nama yang luar biasa. Sikiramaya lama lama rasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik, untuk anugerah, untuk kasih setia Tuhan yang melimpah dan bekerja bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan akan setiap bagian anugerah yang Tuhan berikan. Kami dicukupkan, kami dipuaskan, dan kami dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Sore hari ini kami sudah bersama-sama memuji, sudah bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, suara kebenaran yang akan menolong, membimbing kami, sehingga kami memperoleh penghargaan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Urapi dan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan sabdakan, sehingga kami boleh taat, kami boleh setia, dan kami boleh benar di hadapan Tuhan. Hingga sampai pada waktunya Tuhan akan mengangkat kami semuanya. Terima kasih.
Dengan berkat sepenuh dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom, haleluya. Baik Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menerima yang kuinginkan. Ya, saya mengutip dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagaimana supaya kita bisa menerima apa yang kita inginkan. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita supaya yang pertama kita harus memiliki dasar yang kuat di dalam Yesus. Ya, kalau dasar kita kuat, kita pasti kokoh. Kalau dasar kita kuat, kita pasti akan menjadi benar. Kemudian hal yang kedua adalah tidak cepat puas dan selalu rela untuk dibersihkan. Sehingga apa? Semakin berbuah banyak. Nah, yang terakhir adalah bisa melekat erat dan akhirnya memberikan buah yang manis. Nah Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang sudah kita pelajari tentang menerima apa yang kuinginkan, ternyata ada seorang yang memiliki ciri-ciri yang seperti itu. Ya, ciri-ciri itu dimiliki oleh seorang raja bernama Daud. Nah, hari ini tema kita adalah menerima penghargaan dari Tuhan. Ini tema kita. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Menerima penghargaan dari Tuhan. Ya, jarang sekali orang memikirkan ingin menerima penghargaan dari Tuhan. Jarang. Rata-rata pada umumnya manusia pasti ingin diberi penghargaan oleh manusia. Makanya kalau kita tidak dihargai oleh manusia, kita menjadi tersinggung. Kita menjadi marah. Kita menjadi merasa kalau orang Jawa bilang ora diwongke, kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu perlu ingat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata kepada para murid dan juga kepada orang Farisi, dia berkata dengan sangat jelas, bagaimana kamu bisa disebut sebagai orang percaya kalau kamu masih mencari hormat satu dengan yang lain, tetapi engkau tidak mencari hormat dari Allah yang esa. Jadi kalau masih ada manusia yang mencari penghormatan dari manusia, Tuhan malah justru mengecam. Nah, Tuhan memberikan satu arahan kebenaran. Kita semuanya kalau bisa dihormati, dihargai oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan menghargai kita secara otomatis pasti manusia akan menghargai. Amin. Tapi kalau Anda dihargai manusia belum tentu Tuhan menghargai. Ya, buktinya apa? Ya, orang-orang yang salah jalan itu koruptor-koruptor, kalau lagi ketemu dengan pejabat-pejabat yang lain, mereka tuh dihormati. Tapi di hadapan Tuhan mereka nggak punya nilai. Kenapa? Yang diterima itu haram. Ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya disinilah kita mau bersama-sama belajar dari apa yang dikatakan oleh Daud. Mazmur pasal 37 ayatnya yang keempat. Yuk kita bersama-sama membaca satu ayat ini dengan keras. 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Firman Tuhan sekali lagi berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Daud bisa menuliskan hal ini kenapa? Ketika dia bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itulah sebabnya saya memberikan tema menerima penghargaan dari Tuhan. Daud bergembira karena punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau kita bergembira karena apa? Punya pacar yang ganteng, kita gembira. Punya mungkin kekasih hati yang cantik, kita gembira. Duit kita banyak, kita gembira.
Tadi kalau kita dihargai oleh orang lain, kita juga bergembira. Daud bergembira karena Tuhan, ini yang membedakan. Makanya kegembiraannya Daud kepada Tuhan, disitulah pada akhirnya Tuhan itu memberikan penghargaan. Penghargaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud apa? Jadi raja. Amin. Apalagi punya rumah yang besar. Dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel diceritakan. Apalagi hidupnya diberkati. Dan yang paling luar biasa, Daud menghadirkan keturunan yang ilahi, keturunan yang hebat. Ya, salah satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, kita semua yang hari ini sudah mengikut Tuhan, bisa enggak kita mengalami penghargaan dari Tuhan? Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak ada yang jawab, berarti ragu-ragu. Bisa? Saya berkata bisa. Pasti bisa. Ya memang nanti keturunan kita tidak menjadi juru selamat, tapi minimal hidupmu pasti dipelihara. Engkau dicukupkan. Kalau engkau hari ini butuh rumah, nanti Tuhan pasti beri rumah. Dan hidup dalam keseharian hidupmu pasti diberkati Tuhan, itu pasti. Makanya Daud kenapa berkata bergembiralah karena Tuhan. Karena Daud tahu ketika dia bangga kepada Tuhan Allah Elohim, dia bangga dengan berbagai kesulitan dan kesenangan waktu bersama Tuhan, disitulah Daud tahu ternyata Tuhan itu memberikan apa yang menjadi idam-idamannya Daud. Ini dahsyat. Nah, saya membaca dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan selesai. Ya, secara tafsir ayat ini adalah ayat yang memberikan anjuran kepada umat agar umat itu bisa mengalami anugerah. Nah, secara tafsir ayat-ayat ini ditulis ketika Daud ini sudah lanjut usia. Ya, mungkin sudah jadi engkong, sudah jadi kakek, usianya tidak lagi muda. Nah, dia punya pengalaman dari masa yang paling sulit sampai pada akhirnya dia bisa menjadi berhasil. Makanya dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26 dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi apa saudara? Halo, ada di tulisan? Yuk kita baca aja, kelihatannya Anda nggak fokus nih. Yuk kita baca 25 dan 26, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Bayangkan kalau kita hari ini ngutang. Hari ini kita utang dan tidak bisa bayar. Kenapa? Kita belum bergembira karena Tuhan. Kita hari ini ikut Yesus, hari ini kita mengiring Tuhan katanya, tapi kita enggak senang. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan hari-hari ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Banyak orang tuh ibadahnya suam-suam kuku. Hangat tidak, panas juga tidak. Tidak punya semangat. Kalau kita ditanya, kenapa sih kok begitu? Jawabannya mesti rata-rata, tidak apa-apa. Ya, ini satu contoh aja, contoh yang sering kali terjadi. Ibadah kita jam 6. Jam 6 kurang 5 jam masih beberapa orang. Kira-kira kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kita bergembira enggak karena Tuhan?
Halo? Enggak gembira. Orang kalau gembira karena Tuhan, ibadah jam 6 datangnya enggak mepet. Kenapa loh? Mau ketemu dengan kekasih hati. Ya coba Anda yang sedang pacaran lah. Anda punya seorang kekasih. Anda benar-benar senang. Sudah kadang-kadang, ya ini kadang-kadang sudah apel sekian jam. Jamnya di rumah itu sudah jam 10 malam. Kadang-kadang calon mertua berkata, enak, sudah malam pulang dulu ya. Oh iya tante, tapi enggak pulang. Sampai diusir baru pulang. Kenapa? Senang, cinta. Ketemu tuh gembira, happy terus. Dijanjiin waktu mungkin jam 5 sore ya, besok datang ya. Setengah 5 udah nongol. Wangi lagi. Kenapa? Senang, gembira. Nah Daud berkata seperti ini kenapa? Dia merasakan hasil. Dia merasakan pemeliharaan. Dia dengan sangat lugas berkata, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat. Jadi dia memperhatikan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah kulihat orang benar itu anak cucunya ngemis. Tidak ada. Dan Tuhan setiap hari menaruh belas kasihan. Dan kita yang diberi belas kasihan oleh Tuhan itu mengalami berkat. Dan bisa memberi pinjaman. Anda suka ngutang atau suka ngutangi? Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Suka utang apa suka ngutangi? Kata Ora semangat ini dengar firman Tuhan ya. Atau Anda mungkin suka ngutang. Lo ngutang marake mumet. Tapi kalau kita ngutangi, ya puji Tuhan dibayar. Tapi kalau kita sampai nggak dibayar terus gimana? Nanti Tuhan yang bayar kita. Amin. Dan yang paling istimewa adalah apa? Anak cucu kita menjadi berkat. Ya ini sesuatu yang memang harus kita dambakan Bapak Ibu. Nah Daud berani menuliskan Mazmur pasal 37 ini berkaitan dengan apa? Dari pengalaman, dari kesulitan. Dia sampai berkata tentang 1000 rebah di kananku atau di kiriku. Ya, tapi dia tetap saja tuh bangkit. Orang benar tetap saja mengalami kesusahan. Tapi selalu pertolongan Tuhan itu selalu firman Tuhan berkata, memberikan yang namanya keajaiban. Makanya sore hari ini saya memberikan tujuan belajar taat dan benar sampai akhirnya mendapat penghargaan dari Tuhan dan manusia. Ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, ini sebenarnya ada beberapa panjang tetapi saya ambil ayat 11. Di situ menceritakan tentang pengalamannya Daud waktu berhadapan dengan Saul. Pengalamannya Daud dengan orang-orang yang membenci dia. Nah dia berbagi pengalaman kepada kita semuanya malam hari ini untuk apa? Supaya kita mendapat penghargaan dari Tuhan. Daud pada akhirnya mendapat penghargaan penuh dari Tuhan. Mendapatkan penghargaan penuh dari manusia. Nah ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Ya, yang pertama, bagaimana agar kita ini bisa mengalami penghargaan dari Tuhan untuk kita. Yang pertama ini Bapak Ibu, kita tidak boleh terseret arusnya dunia. Ya kita baca terlebih dahulu ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-8. Bapak Ibu perhatikan. Atau ada baiknya saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan ayat 8 kita baca bersama-sama. Ayat ini berkata, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang.
Sebab mereka seperti lisut, seperti rumput, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bersama-sama, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Jadi kuncinya apa? Kita tidak boleh terseret dengan cara yang dunia berikan. Daud berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kalau engkau marah, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tapi banyak dari kita masih suka marah. Marah kita mungkin tidak ngebrak-ngebrak, tapi kita sewot. Kita dermimil, kita mungkin mengungkapkan dengan cara-cara yang menurut kita itu baik. Anda mungkin berkata, Pak, saya nggak marah kok Pak. Loh, tapi tadi ada cara untuk marah, tetapi kita tidak berani ngaku kalau itu marah. Nah, Daud hari itu seringkali disinggung oleh orang. Ada orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Tapi dia bisa memberikan nasihat apa? Jangan marah. Kita bisa enggak marah? Bisa enggak? Coba yang bisa tidak marah angkat tangan. 1, 2. Yang lainnya ki ragu-ragu. Wah, wingi aku tas ngamuk ki. Saya bilang bisa Bapak Ibu. Karena ada pelajaran atau seminar yang berbicara manajemen marah. Loh, marah itu bisa di-manage. Suatu hari Bapak Ibu, saya dari Temanggung pulang ke Semarang. Nah, waktu sampai di Semarang itu udah malam, kira-kira jam 10 malam. Waktu saya buka pintu garasi, pintu itu bisa dibuka. Di pintu garasi itu ada pintu samping, kuncinya itu kunci pintu dorong. Waktu saya pegang gini, ternyata kuncinya ini patah, tapi ditempelkan. Besoknya pagi-pagi saya tanya kepada istri saya, tanya kepada anak saya. Dan tidak ada yang ngaku. Saya mulai kemeropok detik itu. Saya sampai teriak, lah nek ora nono sing rusake sapa? Setan. Mereka tetap nggak ngomong. Detik itu saya gembreget Bapak Ibu. Saya waktu itu sebenarnya mau memperbaiki pintu itu, mau saya ganti begitu. Tapi karena tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mau jujur, saya waktu itu yang pegang lagi pegang palu, ini anak kunci dan induk kunci itu mau tak pukul, mau tak, kira-kira gitu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tuh ngomong gini, siapapun orangnya, pintu itu tetap bisa rusak. Kenapa kamu harus marah? Detik itu juga palu yang mau tak pukul itu langsung berhenti, set. Saya mikir, benar juga ya, wong jenengane anak kunci itu ya bisa patah. Disitulah saya tidak jadi marah. Nah, jadi artinya apa? Marah itu kan bisa dikelola. Kalau kita menuruti batin kita, ya ngamuk. Tapi kalau kita mau berhenti untuk tidak marah, ya bisa. Jadi masalah marah dan tidak marah itu adalah keputusannya kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya dari ayat 1, 2, dan ayat 8. Kenapa seperti halnya Daud itu kok diizinkan Tuhan harus berhadapan dengan orang-orang yang jahat, diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan hatinya, dan terus dirongrong dengan perasaan-perasaan yang mungkin juga membuat jengkel.
Nah ini yang Bapak Ibu harus tanyakan. Banyak dari kita tuh gak pernah tanya, Tuhan kenapa sih aku ketemu dengan si A yang selalu membuat aku marah? Tuhan kenapa aku selalu diperhadapkan dengan si B yang selalu membuat aku marah? Kita gak pernah tanya itu Bapak Ibu. Tapi waktu saya mempelajari perkataan firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai dengan selesai, saya punya sebuah kesimpulan. Ya saya tuliskan begini, kalau engkau disinggung orang dan kau marah, maka gagallah hidupmu. Detik itu engkau marah, hidupmu langsung gagal. Kenapa gagal? Engkau tidak lulus ujian. Melalui marah, Tuhan itu sedang ngetes hatimu. Coba kira-kira, jari Kristen, jari pelayanan, jari doane kenceng, jari baca Alkitabe wis katam ping 17, jari, tapi begitu kita mendengar orang menyinggung kita, kita langsung cocok enggak? Enggak cocok. Jadi ternyata kalau Anda harus tersinggung, kalau Anda harus berhadapan dengan orang-orang yang selalu memancing emosimu, itu diizinkan Tuhan untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Ngetes. Anda tidak lulus tes, Anda akan terus ketemu dengan orang-orang yang terus akan membuat dirimu marah. Yaitu diibaratkan Anda punya anak, anakmu dalam hal matematika bodoh. Seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik, kalau anakmu bodoh matematika diapain? Les. Ayo les, pulang sekolah les. Anak waktu diberi les gitu ngamuk apa senang? Ngamuk. Mamah itu terlalu. Aku capek tahu, tadi bangunnya jam 5:30 pagi. Aku berangkat ini jam 2 baru sampai rumah, jam 3 sampai rumah. Sekarang suruh les. Aku capek mah, kira-kira gitu. Tapi mamah yang baik, les. Sampai rumah dites, bisa enggak? Enggak bisa, les sampai melenger. Sampai anakmu berkata, bisa, buktikan. Wih ternyata bisa, oke. Mulai besok kamu enggak lagi les matematika. Tapi Inggrismu berapa? 4, les bahasa Inggris. Ayo, sampai kapan? Sampai kamu bisa. Makanya lihat hari-hari ini Anda diberhadapkan dengan orang yang membuat dirimu itu terus marah. Anda tersinggung ora apa-apa, entuk. Tapi Anda sedang ngulang lagi. Nah Tuhan memberikan tes itu untuk apa? Kamu kuat atau tidak? Kenapa engkau diizinkan oleh Tuhan ngalami tes itu? Ini jawabannya. Untuk melatih kesiapanmu ketika kau nanti diberkati dan nanti akan jadi orang hebat, engkau bisa hebat enggak dalam memanage rasa emosimu. Kalau kita belum kaya, tapi kita tersinggungan, kita belum hebat tetapi kita tukang ngamuk, tak takoi lah nek kowe sugih terus piye? Engkau akan jadi orang arogan. Makanya Daud dari seorang gembala, dari seorang yang sangat sederhana, dia punya banyak hikmat, punya banyak hal-hal yang luar biasa, dibawa oleh Tuhan masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Tapi yang namanya cercaan-cercaan itu terus jalan. Sudah jadi pahlawan ini loh, menangkan Filistin, menang terhadap Goliat. Kakak-kakaknya pun tetap podo wae, tidak memberikan harga. Ketemu nabi yang namanya Samuel, dilewati. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, Anda hebat, Anda pahlawan, tapi Anda tidak dihargai, ngamuk ora aja. Tapi lihat dari berbagai tes yang dialami oleh Daud, mulai dari yang waktu masa kecil sampai dia masa tua, punya mertua, punya anak, punya pegawai, punya pengawal. Wah, kabeh marak ke cangkem, marak ke loro ati.
Tapi Daud tidak pernah emosi, dia tidak pernah murka. Dan pada akhirnya dia lulus di hadapan Tuhan. Makanya dia berkata apa, pesannya apa? Jangan marah. Apa saudara? Jangan marah. Loh Pak, kemarin saya sempat marah, ora apa-apa. Firman-Nya berkata apa? Berhentilah marah. Coba tolong tampilkan. Next. Ayatnya, ayat 8 tadi. Ya. Berhentilah marah. Tinggalkan panas hati itu. Ya kalau orang Jawa bilang apa? Kemeropok. Anda sering kemeropok enggak? Iya, aku nek ndelok wong kae kemeropok, aku rasanya kepenak krewes apa ndelok cangme. Rasanya begitu. Ojo kemeropok. Apa saudara? Ojo kemeropok. Jangan marah. Kenapa Daud berkata jangan marah? Itu hanya membawa kepada kejahatan. Loh kok bisa apa? Iya, kalau kamu ngomong, kalau marah kan mesti ngomyang. Sing setan, kebun binatang, kaki 1000, lintah, gajah metu kabeh. Itu jahat, itu dosa. Makanya sewaktu bagaimana keturunan Daud yang bernama Salomo melihat bapaknya terus demikian sabar, luar biasa. Dia berkata apa? Yuk kita baca ayat 32, Amsal 16. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amin. Jadi Anda tuh kalau bisa sabar di hadapan Tuhan, kowe pahlawan. Orang nono sing amin. Piye yo pendetone khotbah semangat, jemaat yang lemprek. Coba sekarang ngomong kepada Anda samping kanan kiri, enek kowe sabar kowe kaya pahlawan, coba ngomong gitu. Nek sabar. Makanya itu di sana itu ada yang namanya bakmi Pak Sabar. Masake suwi. Ayo kowe meh ngomel ngono tulisane sabar. Nah ya sudah. Kowe ora sabar ya sok rusah mangan, kono tinggal loh. Dia enggak rugi juga, wong pelanggannya akeh. Tapi firman Tuhan dahsyat. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Loh ini enggak mudah loh Bapak Ibu. Kenapa? Kesabaran seperti ini perlu waktu dan perlu proses. Lah saya ngomong jujur Bapak Ibu, saya dulu ngamukane pol. Welek dah saya itu. Ngamuk saya mahal. Tapi saya tadi diproses dengan orang-orang yang terus lama-lama mikir kene tak amuki kabeh iki susi gendeng iki. Akhirnya gimana? Terserah karepe. Lo bener Bapak Ibu, saya ngomong jujur. Apalagi dulu waktu pertobatan pertama. Saya tuh dilatih oleh Tuhan benar-benar tidak boleh geram. Ya geram itu kan belum sampai marah. Geram itu gregetan gitu loh. Saya begitu jengkel dalam hati itu mulai gembreget gitu, saya tiba-tiba ngelemprak. Seperti orang enggak punya tulang gitu, langsung prek. Wes, meh sak jam, meh rong jam, selama saya tidak ngomong Tuhan ampuni ngelemprak. Loh benar, ngelempraknya benar-benar ngelemprak sudah. Misalkan saya dalam keadaan tiduran gitu, dijagongke iso tapi harus dipegangi punggungnya. Tidak ada yang megangi ngelemprak nah, brok. Jadi hari itu saya dididik oleh Tuhan apa? Orang itu ngamuk. Ngamuk mesti ngelemprak. Itu Pak Titus yang paling sabar tuh ngadepi saya. Kalau lagi ngelemprak gitu saya Pak Titus ditelepon. Pak Titus, Pak Arif kumat datang. Cuma dilus-lus tangannya. Pak Arif, Bapak enggak boleh marah. Batin saya menungso rentung ngamuk.
Kalau marah ya seperti ini, jangan marah ya Pak. Iya Pak, doakan sembuh. Sesuai ngamuk meneh ngono neh. Terus seperti itu. Lo pernah suatu hari saya mau pergi ke Jawa Barat bersama Pak Titus, gara-gara makan ayam goreng kesuwen. Saya menggerutu, saya mulai jengkel. Dan tiba-tiba saya ngelemprek. Dibawa pulang. Waktu pulang saya sudah diseret-seret begitu. Tapi semakin lama semakin ngelemprek. Di depan kamar mandi itu badan saya masih di luar, kepala saya masuk ke kamar mandi gini. Berjam-jam. Akhirnya nggak jadi pergi. Sejak hari itu saya mikir, nek meh ngamuk, aduh, ora cucuk. Dilatih. Nah, Daud bisa mengalami penghargaan dari Tuhan apa? Dia pandai mengelola emosi jiwanya. Dia menghindari segala sesuatu yang namanya benturan. Makanya Tuhan tuh senang sekali dengan Daud. Makanya ketika hari itu Daud bisa lepas dari rasa emosinya. Dalam hatinya Tuhan tuh gini, lulus. Kamu hebat. Kamu hebat. Makanya dalam Kisah Para Rasul disebutkan begini. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Itu kata Tuhan. Bayangkan, Tuhan itu sampai ngomong, aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, Daud bin Isai. Jadi ini hebat sekali Bapak Ibu. Nah yang kedua, bagaimana Tuhan itu bisa mengaruniakan penghargaan atas kita. Waktu kita mau praktek yang Tuhan ajarkan. Apa saudara? Praktek yang Tuhan ajarkan, bukan cuma teori. Dari kita ini masih banyak yang berteori. Loh, saya sering kali Bapak Ibu mendapati keributan itu melalui ini loh. Perang status. Anda tahu status? Status WA. Tulisannya macam-macam, ketoke halus. Saking halusnya nyerang seseorang, nanti yang mungkin lagi kroso gitu langsung bales. Suwi-suwi ketemu di darat, tak keres cangkemmu. Nyapa kok apa jenis baper gitu loh. Lah coba kalau Bapak Ibu suatu hari nanti jadi gembala, atau mungkin jadi ketua komsel aja lah, nggak usah jadi gembala. Anda baperan sama anggotamu gitu, tak jamin loro jantung we. Lo orang mau pasang status ya bebas. Anda nggak senang ya nggak usah baca. Kan kira-kira begitu. Betul nggak? Tapi lihat kita itu sensitif. Oke, wong iki seneng ngrasani aku. Lo ngrasani apa nih? Kenal we ora. Nah, pengajaran Tuhan adalah pengajaran kasih. Daud dalam himpitan tetap mengasihi dan melakukan hal yang benar, meskipun diperlakukan tidak benar. Ya, contohnya hari itu dia berhadapan dengan siapa? Dengan mertua. Mertuanya itu sama sekali sudah nggak respect sama Daud. Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Tapi lihat, kalau mertuanya lagi kumat, Daud ngambil apa? Harpa, ambil kecapi, nyanyi. Nyanyi di hadapan mertuanya. Nanti kalau mertuanya yang sudah bebas dari kerasukan, ngamuk meneh. Daudnya nyingkir, tidak cari masalah. Kemudian Saul manggil lagi, dinyanyikan lagi, sembuh lagi. Nah nanti kalau Saul lagi waras bisa cerita,
kamu ini kan hebat ya, tapi kenapa aku kok bisa marah sama kamu ya? Nah itu, orang kalau lagi normal, orang kalau lagi waras, saya berkata, orang itu tidak mungkin marah. Lah sekarang kalau orang kok bisa marah, kenapa? Kelebon setan. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, orang marah itu adalah kerasukan. Bapak Ibu percaya enggak? Lah coba kalau Bapak Ibu lagi normal sak normal nih, misalkan nih normal. Terus saya bilang coba orang itu ludahi. Nanti kan kita bisa jawab, lupa orang enggak salah apa-apa kok, diludahi kenapa? Tapi coba kalau kita lagi kelebon setan, baru melihat bayangan langsung cuh. Lah kok iso? Lah sing idui setan itu jenengan. Makanya hati-hati kalau Anda lagi ngelihat orang lagi tidak senang terus hati-hati. Kowe lagi kelebon setan. Tapi kita kan tidak sadar. Makanya sekarang saya beritahu. Nah Daud ini orang yang benar-benar tuh pinter jaga hati. Mertuanya ngamuk, mertuanya ngapain, balang tombak gitu, asur nggak diurusi. Ya dulu saya sering ngomong, sing waras, ya itu tadi. Sudah titik, sing waras kalah. Nek kowe nglawan berarti kowe padha wae ora. Nah itu dia. Rugi. Nah ayatnya berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi nasihatnya jelas. Percaya tok ki gampang Bapak Ibu. Surat Yakobus 2 berkata, percaya itu baik. Tapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Makanya dia berkatanya jelas, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Makanya kalau saya mengajukan sebuah pertanyaan, percaya itu baik enggak? Baik. Anda percaya Tuhan? Baik. Setan percaya Tuhan? Percaya, baik juga. Setan dengar nama Tuhan gemeter, oke? Anda dengar nama Tuhan gemeter enggak? Mboten, malah dolanan HP, krungu khotbah malah dolanan HP. Lah kalau saya tanya, percayamu sama setan hebat mana? Hebat setan. Makanya Daud nambahi kata-kata percayalah kepada Tuhan dan apa saudara? Lakukanlah yang baik. Itu. Nah saya membaca Bapak Ibu, kata lakukanlah yang baik itu dalam bahasa Ibrani memakai kata wa asetov. Ada 3 kata. Nah artinya adalah apa? Asef itu adalah melakukan, asef itu membuat, mengerjakan dan juga melaksanakan. Tov itu adalah artinya baik, bagus, benar, bermanfaat. Jadi ternyata kalau kita menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya cuma baik. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kita manusia dicipta oleh Allah. Itu dengan sebutan apa? Sungguh amat baik. Amin. Tapi kalau kita ngomong kepada orang lain dan juga kepada diri kita apa? Wis tojeng sing penting dadi wong ki apik. Salah. Loh Tuhan menciptakan saya dan saudara itu sungguh amat baik, kok Anda cuma mau baik. Kalau ciptaan yang baik di mata Tuhan itu cuma itu loh, rembulan, matahari, bintang, tumbuh-tumbuhan, itu firman Tuhan berkata, maka ketika Tuhan melihat apa yang diciptakan semuanya itu, Tuhan melihat itu baik.
Tapi waktu manusia sudah dicipta oleh Tuhan, perkataannya apa? Sungguh amat baik. Amin. Amin. Jadi saudara ini sungguh amat baik. Kalau Anda cuma diarani ape, rugi. Nah sekarang ngomong lagi, ternyata kue sungguh amat baik. Amin Bapak Ibu. Nah kalau kita tahu bahwa kita adalah orang yang sungguh amat baik, bukan saja kita percaya, tetapi lakukanlah yang baik, lakukanlah yang bermanfaat. Nah orang yang tahu tentang hal baik, tentang yang bermanfaat, Daud berkata apa? Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi kalau Anda sudah percaya, lakukan yang baik bermanfaat, itu nanti akan menimbulkan yang namanya apa? Setia. Nah kalau kita memenuhi unsur ayat 3, Daud baru berkata, bergembiralah karena Tuhan. Jadi ternyata untuk mendapatkan upah penghargaan dari Tuhan dari ayat 4, kita harus melalui proses yang namanya iman. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 5 sampai 10 itu berkata begitu. Dari iman tambahkanlah perbuat kebaikan. Dari kebaikan tambahkanlah pengetahuan. Terus bertambah-tambah-tambah. Nah orang yang percayalah kepada Tuhan ini kalau dalam bahasa Inggris saya membaca trust, bukan belief. Orang yang trust ayat 3, karena trust ayat 5 berkata serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Trustlah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi Tuhan nanti akan jadi pembelamu. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Daud selama disakiti oleh banyak orang, dia tidak pernah membalas satupun. Tidak pernah. Dulu saya kalau diceritani begini Bapak Ibu sama Pak Bekti, saya nggak percaya. Pak Bekti selalu cerita, kalau kamu disakiti, biarkan, jangan balas. Saya bilang, terus kalau nggak balas gimana Om? Ya biarkan aja, nanti kan Tuhan yang bekerja untuk orang itu. Loh Pak Bekti itu dibenci sama jemaatnya itu ya banyak. Dicurigani banyak. Tapi Pak Bekti cuma berdoa. Dan orang-orang itu pada akhirnya bertobat. Kenapa? Ada yang diimpeni, telanjang. Lari-lari di tengah jalan dengan telanjang. Itu mimpinya tidak cuma semalam, berhari-hari. Lama-lama orang ini gila wengi. Beberapa hari kemudian datang tempatnya Pak Bekti, minta maaf. Dan sejak hari itu baik. Kemudian pernah suatu hari Pak Irwan Damitrias, khotbah di sini. Dia menceritakan pengalamannya waktu dia jadi full time di Tulungagung. Itu masih sekitar tahun 68 atau 69. Dia ikut seorang hamba Tuhan. Kemudian di gereja itu terjadi konflik, kemudian terjadi pengelompokan, dan ada beberapa jemaat yang punya duit, mulai berontak. Terus ngamuk-ngamuk, ngata-ngatain pendetanya macam-macam. Sampai pada akhirnya pendeta ini cuma apa? Berdoa menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Tahu-tahu Bapak Ibu, dari ceritanya Pak Irwan, satu rombongan ini waktu itu lagi pergi kemana begitu, itu sudah tahun 70-an. Tiba-tiba mobilnya itu kecelakaan.
Saya hari itu mendengar cerita-cerita seperti ini, saya berkata, apa iya toh? Tapi firman Tuhan jelas berkata, ia akan memunculkan kebenaranmu itu seperti terang, dan hakmu itu seperti siang. Pesannya adalah jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu tahu ayat 27 ini pada akhirnya terjadi kepada siapa? Kepada Raja Saul. Raja Saul itu matinya ngenes. Kenapa ngenes? Dia memusuhi Daud. Pesannya apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 9 itu berkata begini Bapak Ibu. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Makanya itu saya beri gambar sebagai gambaran aja. Ini gambarannya Saul waktu mau mati. Dia perang, tentara mencoba melindungi dia tetap kena panah. Dan ujung-ujungnya bagaimana? Dia bunuh diri. Saking gak tahannya, dia ngomong, daripada aku jatuh ke tangan musuh. Mati. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Daud mewarisi negeri. Makanya sampai hari ini tuh Israel disebutnya apa? Sion. Sion itu julukan untuk Daud itu. Nah kita ini diminta oleh Tuhan untuk supaya kita ini bisa dihargai oleh Tuhan gimana? Praktek dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Pengajaran Tuhan itu pengajaran kasih. Jadi kalau kita masih dendam, kita masih membenci satu dengan yang lain, kita masih ngata-ngatain, kita begini, begitu dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu menang, nanti Tuhan itu yang akan memunculkan terangmu itu seperti rembang tengah hari. Makanya penulis Amsal yang ditulis oleh Salomo itu kan anaknya Daud. Dia menulis dalam Amsal pasal 4. Hidup orang benar itu seperti rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu jam berapa? Jam 12 siang tuh. Lagi pentar-pentar itu matahari itu bersinar tuh rembang tengah hari. Nah Tuhan akan memunculkan kebenaranmu itu dengan terang yang benderang. Ya jadi kita perlu belajar. Memang untuk memberikan pengampunan itu enggak mudah. Untuk berbagi kasih itu pun juga tidak mudah. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang meyakini perkataan firman Tuhan itu pasti terjadi, kita pasti mau praktek. Ya walaupun rasanya berat. Tapi saya berkata pasti bisa. Yaitu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Daud tidak gegabah. Kalau orang Jawa bilang apa? Daud kuwi ora grusa-grusu. Dia sabar, ya. Dia benar-benar menantikan Tuhan. Ada kesempatan dulu Bapak Ibu. Daud tetap tidak mau melakukan. Ayatnya dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 Bapak Ibu perhatikan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jadi waktu saudara berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sedang cari-cari masalah dengan dirimu, wis kowe meneng wae. Jangan komentar, jangan cari masalah lagi. Sudah diam aja. Seperti Yesus. Lukas pasal 11 ayat 52 berkata seperti itu. Orang-orang Farisi mencari-cari soal kepada Yesus dan memancing-mancing masalah supaya Yesus memperkatakan sesuatu agar dia bisa ditangkap karena perkataannya.
Yesus ngapain? Diem. Makanya ayat ini berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, orang yang melakukan tipu daya. Jadi Anda jangan marah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi hidupnya diberkati oleh Tuhan, wong kayak ngapusi, tapi kok sukses. Anda jangan cemburu, Anda jangan marah. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Alasannya apa? Daud tahu, orang-orang yang berbuat jahat itu nanti akan dilenyapkan. Kapan waktunya? Ayat 10 berkata, karena sedikit waktu lagi. Jadi Daud tahu gambarannya itu seperti apa. Sedikit waktu lagi. Maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Itulah sebabnya Mazmur pasal 73 itu menceritakan seperti itu. Sedikit lagi aku nyaris tergelincir. Aku cemburu kepada kehidupan orang fasik. Mereka gemuk, mereka kaya, mereka enggak pernah sakit. Mereka hebat. Tetapi aku yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidupku penuh dengan penderitaan. Nyaris aku tergelincir. Tapi pada suatu hari Tuhan membawa aku di satu tempat dan aku melihat kehidupan orang fasik. Mereka mengerikan. Akhirnya pemazmur berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Jadi lagu itu tuh diambil dari Mazmur pasal 73. Kenapa? Sesudah pemazmur mengalami manifest, dia melihat kesudahan hidup orang fasik. Sejak hari itu dia melihat orang fasik, ora apa-apa karepe ngono. Silahkan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Loh, Daud untuk memperoleh kemenangan dari Saul detik itu tuh gampang Bapak Ibu. Sudah di depan mata, Saul itu pasti bisa dibunuh. Tapi Daud tidak melakukan. Dan yang terakhir firman Tuhannya berkata apa? Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Loh, Daud berani nuliskan ini kenapa? Dia ngalami. Dia tidak mendahului Tuhan untuk mencapai sukses. Dia sabar meskipun ada kesempatan. Ya, kita lihat ayatnya dalam 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 12, Bapak Ibu perhatikan, besarkan. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya yang terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Itu yang tadi ayat 9 Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Untuk membuat Saul takut, Daud hanya mengambil tombak dan kendinya. Begitu bangun bingung, wih, tombak karo kendiku hilang. Saul kira-kira begitu. Besoknya Daud berkata kepada tadi siapa? Kepada Abner. Abner,
sambil pegang kendi sama tombak. Abner, engkau sedang apa? Abner melihat dari kejauhan. Tombak sama kendine Saul. Mereka gentar. Dan yang luar biasa ayat 12, Bapak Ibu perhatikan. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Coba Anda punya musuh, musuhmu lengah. Kita langsung bicaranya apa? Tuhan memberkati. Tapi Daud enggak. Diberi kesempatan, Daud tahu ini ujian. Dia tidak langsung berangasan, langsung gegabah, mati kowe, enggak. Dia tetap dengan sabar, menunggu sampai dengan waktunya Tuhan. Saul akhirnya benar-benar mati di peperangan. Apakah sesudah Saul mati kemudian Daud masih marah? Tidak. Dia menerima Yonatan, anaknya Saul, sebagai sahabat. Makanya itulah penghargaan dari Tuhan pada akhirnya muncul kepada Daud itu dahsyat. Makanya malam hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Daud tidak mendapatkan penghargaan Tuhan karena dia selalu berada dalam titik nyaman, tidak. Justru dalam keadaan tertekan, ketika dia punya kesempatan membalas, dia memilih jalan Tuhan. Dia tidak ikut arus, tetapi dia tetap mengikuti ajarannya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Dan dia tidak gegabah mengambil alih pekerjaan Tuhan. Tidak. Dia menunggu semuanya sampai akhir, sampai selesai. Dan akhirnya Tuhan yang bertindak. Saya punya Bapak Ibu pengalaman-pengalaman seperti itu. Orang-orang yang menista saya, orang-orang yang menghina, orang-orang sing welek-elek dah. Saya dulu kepengennya bales. Dulu saya punya satu pikiran, kapan-kapan kowe melaku tak tabrak. Tapi ketika saya seringkali mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini, saya akhirnya berdoa dan menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Setahun selesai? Enggak. 2 tahun? Tidak. Bertahun-tahun. Tapi di titik tertentu saya melihat orang itu bisa habis Bapak Ibu, habis. Istilah kata ini loh, duit ratusan ribu aja sudah nggak pegang. Padahal dahulu dia hebat. Makanya kalau firman Tuhan dalam surat 1 Petrus berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah yang adil, yang akan menghakimi. Hidupmu bisa diberkati Bapak Ibu. Bisa dipulihkan. Dihargai oleh Tuhan. Tapi proses penghargaan itu gak gampang. Semakin itu mendekati hari di mana engkau mau dihargai Tuhan, masalahmu akan semakin banyak. Waktu kau berkata, aku gak tahan, aku mau pakai jalanku, ya apa-apa boleh. Ketika Anda ambil keputusan itu, Anda mulai lagi dari nol. Tapi waktu Anda bertahan, waktu Anda bertahan, kurang sedikit waktu engkau berkata, aku mau setia, aku tidak mau berubah. Di situ nanti penghargaan Tuhan itu turun. Tahu-tahu hidupmu diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mau berkata, Tuhan sungguh ku bersyukur.
Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari malam hari ini bersama-sama kita merenungkan sejenak. Engkau yang mungkin sedang tidak tahan dengan keadaanmu, engkau yang sedang marah, engkau jengkel, engkau geram, dan engkau mempunyai pikiran-pikiran yang lain. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Daud punya pengalaman yang berbagai macam. Dia tidak dihargai, dia dihina, dia dikhianati, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi dia melakukan yang baik. Dan luar biasa, dia tetap berlaku setia. Dia tidak pernah mengata-ngatai Saul, tidak pernah memberitakan Saul perkara-perkara yang buruk, tidak pernah menegatifkan Saul meskipun Saul jahat terhadap dirinya. Tetapi dia menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan dan percaya. Karena dari pengalaman Daud tahu Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Mari bersama-sama belajar sesuatu yang tidak mudah. Belajar terus
Sampai pada akhirnya engkau berkata, aku mampu, aku bisa. Yang sedang kau alami itu hanya tes, itu hanya ujian. Bapak Ibu berdoa, saya akan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mungkin kau pernah disolimi, mungkin kau tidak dihargai sama sekali. Engkau seperti sampah, engkau seperti orang buangan, engkau disakiti secara verbal dan juga secara fisik. Tetapi yakin percaya malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apa yang pernah engkau alami itu semuanya adalah ujian, semuanya adalah tes. Karena Tuhan sedang mau memberikan kemuliaan kepada hidupmu. Termasuk kalau hidupmu mengalami kesusahan, kesengsaraan, engkau kesulitan dalam hal ekonomi, tidak apa-apa, tetaplah setia, tetaplah hidup bersandar, tetaplah trust kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memunculkan kebenaranmu seperti terang rembang tengah hari. Terima kasih Bapa di surga, kami menangkap pesan firman-Mu. Kami tidak lagi marah, kami tidak lagi kecewa, kami tidak lagi sakit hati. Karena Engkau yang menyampaikan apa yang Kau berikan kepada kami malam hari ini sebagai pemahaman yang baru. Dan kami yakin Tuhan ketika kami mau melakukannya, malam hari ini pemulihan besar itu sedang terjadi atas kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang kekurangan Tuhan beri berkat, kasih dan kelimpahan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita kembali mau berkata kepada Tuhan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
sehabis hujan aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan, Karena Tuhan Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau pelihara kami, Engkau cukupkan kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami semuanya. Bahkan kami diarahkan, dituntut untuk semakin benar di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih. Sehabis hujan aku ada. Terima kasih karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan menerjemahkan kepada kami semuanya dengan lebih heran. Sehingga kami mampu Tuhan melakukan kebenaran yang Tuhan nyatakan, dan yang pada akhirnya penghargaan yang daripada Tuhan turun menaungi kami semuanya. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati, kami dicukupkan, kami tidak lagi berhutang, tetapi justru kami menghutangi. Dan kami berkata, anak-anak kami semuanya akan menjadi berkat. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang hadir, supaya Engkau memberikan berkat kasih, berkat yang lebih ajaib, sehingga sepanjang hari kami mampu berkata betapa baiknya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri berkat kelimpahan. Bahkan mereka Tuhan yang sedang berhalangan hadir, Tuhan Kau yang akan menolong, terus memampukan kami semuanya. Terima kasih. Dan sebentar kami akan menerima berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Engkau kuduskan, sucikan menjadi kesehatan bagi kami. Tuhan menolong dan juga memberkati. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, berkat damai kasih karunia Tuhan turun mulai malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.